Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'. Baik, pada kajian Islam kali ini kita akan membahas mengenai pengendalian diri dan husnuzon. Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk memahami betapa pentingnya menjaga kedamaian dalam bermasyarakat melalui pengendalian diri dan husnuzon atau berprasangka baik. Pengendalian diri biasa disebut dengan mujahadah an-nafs, yang artinya menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal pada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan nurani dan hawa nafsu kepada kita. Akal mengajak untuk berpikir rasional, nurani mengajak kita untuk melakukan perbuatan baik, sedangkan hawa nafsu selalu mengajak manusia melakukan perbuatan buruk dan melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus mengendalikan hawa nafsu melalui kekuatan nurani dan akal kita. Jika hawa nafsu tidak dikendalikan, maka diri kitalah yang akan dikendalikan. Lalu apa yang akan terjadi jika diri kita dikendalikan oleh hawa nafsu? Kita akan hidup sengsara dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam literatur Islam, pengendalian diri ini dikenal dengan istilah as-shaum atau puasa. Nah, puasa ini sebagai salah satu sarana untuk mengendalikan diri. Dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, wahai golongan pemuda, barang siapa di antaramu mampu menikah, hendaklah menikah. Yang demikian itu amat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia puasa, karena puasa itu menahan nafsu baginya. Dan dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, laisa syadidu bisra'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang artinya, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, dari hadis tersebut dijelaskan bahwa orang yang dikatakan menang itu bukanlah karena menang perkelahian, bukanlah karena menang dengan perdebatannya, bukan karena menang ego masing-masing, tetapi orang yang dikatakan menang adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia seharusnya marah tapi dia tetap sabar, dia tetap tenang, dan dia tetap menjadikan energi positif untuk berprasangka baik. Maka sudah jelas bahwa pengendalian diri ini diperlukan oleh setiap manusia, oleh setiap orang muslim yang beriman, karena dengan mengendalikan diri ia akan terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya berprasangka baik atau husnuzon. Prasangka baik adalah sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Sebaliknya, prasangka buruk adalah sifat tercela yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari. Mengapa demikian? Karena sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim yang beriman, kita percaya, kita berhusnuzon. Dan tidak semata-mata kita berhusnuzon hanya kepada sesama manusia saja, tapi kita juga berhusnuzon kepada Allah, kita berhusnuzon kepada diri sendiri. Salah satu perwujudannya dari husnuzon kepada Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memberikan ujian kepada hambanya, memberikan beban kepada hambanya, itu sudah menjadi tolak ukurnya, itu sudah sesuai dengan kesanggupan hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu memiliki sifat maha pengasih, Allah itu memiliki sifat maha penyayang, Allah itu mencintai hamba-hambanya yang soleh, serta tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Dalam hadis lain disebutkan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu an Allah azza wa jalla anna inda dzani falyazunna bi ma syaa. Yang artinya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Allah azza wa jalla, saya berada pada prasangka hambaku, maka berprasangkalah denganku sekehendaknya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, berdasarkan hadis tersebut, dapat kita pahami bahwa ketika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan berprasangka baik kepada kita. Allah juga akan berhusnuzon kepada kita. Maka demikian juga sebaliknya. Dan dengan perwujudan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah dengan kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabar atas semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas mengenai pengendalian diri dan berprasangka baik ataupun husnuzon. Semoga kita selalu berada dalam bimbingannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.